Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astianti dengan NIM 250 405 502 015. Jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang disleksia. Teman-teman, apakah kalian tuh pernah sih melihat anak atau teman yang terlihat kesulitan membaca? Mereka membaca lebih lambat, sering salah menyebutkan kata, atau sulit memahami isi bacaan. Seringkali kondisi ini dianggap sebagai tanda kurang rajin atau kurang pintar, padahal belum tentu demikian. Bisa jadi mereka mengalami disleksia. Di video ini kita akan membahas secara lebih lengkap tentang disleksia, mulai dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, hingga cara penanganannya. Dengan memahami hal ini, kita lebih peduli dan tidak salah menilai anak yang terlihat kesulitan membaca. Begitu. Kemudian kita masuk di definisi disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang mengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, mengeja, dan memahami kata-kata. Orang dengan disleksia sebenarnya memiliki kecerdasan yang normal, bahkan tidak jarang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam bidang lain seperti seni, kreativitas, atau pemecahan masalah. Masalah utama pada disleksia terletak pada cara otak memproses bahasa, khususnya dalam mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan suara, dan menyusunkan menjadi kata yang bermakna. Karena itu, anak dengan disleksia membutuhkan cara belajar yang berbeda, bukan hanya lebih banyak latihan. Kemudian masuk di ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri disleksia bisa berbeda pada setiap individu, tetapi secara umum dapat dikenali mulai dari beberapa tanda, yaitu kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis atau mengeja, kesulitan dalam memahami, dan tanda pada anak usia dini. Kita masuk dalam kesulitan dalam membaca. Mereka itu membaca dengan lambat, terbata-bata, dan tidak lancar. Mereka sering salah membaca kata, bahkan kata yang sederhana. Mereka itu kesulitan mengenali huruf atau bunyi huruf, dan sering tertukar saat mengeja seperti B dan D, atau M dan W, atau P dan Q. Kemudian itu kita masuk di kesulitan dalam menulis dan mengeja. Mereka tuh sulit mengeja kata dengan benar walaupun katanya sederhana. Kemudian tulisannya itu sering tidak konsisten, huruf bisa terbalik atau tertukar, yang seperti saya sebutkan tadi, B dan Q, atau B dan D, atau P dan Q gitu. Kemudian membutuhkan waktu lama untuk menulis. Kemudian masuk lagi ke kesulitan dalam memahami. Mereka tuh sulit memahami isi bacaan meskipun sudah membaca berulang-ulang kali. Kemudian sulit mengingat kata baru, kemudian sulit mengikuti instruksi yang berbasis teks. Walaupun kita sudah memberi contoh dalam bentuk tes, kayak kamu tinggal ikutin saja apa yang saya tulis di sini, yaitu mereka tetap ada kesulitan dalam mengikuti itu, padahal kita telah memberi instrumen atau contoh agar mereka lebih mudah memahaminya, mudah mengikutinya. Tetapi orang dengan disleksia itu tetap kesulitan mengikuti instrumen atau contoh yang telah kita berikan. Kemudian tanda pada anak usia dini itu mereka terlambat dalam berbicara atau mengenal huruf, kemudian kesulitan menghafal alfabet, hari atau urutan angka, sering bingung membedakan arah kanan dan arah kiri. Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak yang mengalami kesulitan membaca pasti itu disleksia. Tetapi jika tanda-tanda yang saya sebutkan tadi muncul secara konsisten, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atau lebih cari tahu apakah anak ini anak disleksia atau bukan, seperti itu. Kemudian kita masuk di penyebab disleksia.
Disleksia bukan disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya usaha. Ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi munculnya disleksia. Yang pertama itu faktor genetik. Disleksia sering terjadi dalam keluarga atau keturunan, seperti itu, keturunan dari keluarga. Kemudian perbedaan struktur dan fungsi otak, terutama pada bagian yang mengatur bahasa dan membacanya. Kemudian gangguan perkembangan sejak dini, misalnya saat kehamilan atau awal kehidupan. Selain itu, faktor lingkungan seperti kurangnya stimulasi juga memperparah, tetapi bukan menjadi penyebab utama. Kemudian kita masuk di cara penanganan. Penanganan disleksia itu harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, yaitu pertama pembelajaran khusus menggunakan pendekatan multisensori, yaitu melibatkan penglihatan, pendengaran, dan gerakan, mengajarkan hubungan antara huruf dan bunyi secara bertahap. Kemudian memberikan latihan membaca secara rutin dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan. Kemudian penggunaan medianya itu kita harus menggunakan media gambar, warna, dan simbol untuk membantu mereka lebih memahami, menggunakan kartu huruf atau permainan edukatif, kemudian memanfaatkan teknologi aplikasi membaca. Kemudian peran gurunya itu penting juga, harus memberikan perhatian dan pendekatan individual, tidak memaksa anak membaca terlalu cepat, dan memberikan waktu tambahan dalam tugas membaca. Peran orang tua juga itu penting, mereka harus membacakan buku secara rutin di rumah, memberikan dukungan dan motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dukungan emosionalnya itu dia sangat penting. Anak dengan disleksia sering merasa minder atau frustasi karena mereka tuh merasa diasingkan. Kemudian kita harus memberikan pujian atau usaha, bukan hanya hasil. Hindari membandingkan dengan anak lain, bangun rasa percaya diri mereka agar mereka tuh yakin bahwa mereka itu juga bisa. Kemudian hal yang penting yang perlu dia pahami yaitu disleksia bukanlah hambatan untuk sukses. Banyak tokoh dunia yang diketahui memiliki disleksia tetapi tetap berhasil karena memahami cara belajar mereka sendiri. Yang perlu diingatkan juga itu disleksia adalah perbedaan cara belajar, bukan kekurangan. Setiap anak memiliki potensi yang unik. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat berkembang secara optimal. Mari kita lebih memahami dan menghargai perbedaan dalam proses belajar. Dengan empati dan dukungan, kita bisa membantu anak dengan disleksia meraih masa depan yang cerdas. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan kesalahan dalam menyampaikan kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.